pemirsa, apakah bisa langsung kena direct red card ini pemirsa? Karena Anda saksikan, ya itu dia tadi, kan saya bilang, bahaya. itu memang tadi ada injakan yang dilakukan tadi pemirsa oleh Paulinho terhadap oleh Robeni. Keganasan Piala Presiden 2025 kini semakin menjadi-jadi. Ya, di saat klub-klub luar negeri memanfaatkan ajang pramusim sebagai persiapan menyambut kompetisi, di Indonesia justru sebaliknya. Ya, di Indonesia, ajang pramusim yang bertajuk Piala Presiden selalu dianggap turnamen penting dan wajib untuk dimenangkan. Maka tak heran, jika risiko cedera pun harus ditanggung para pemain demi memenangkan sebuah pertandingan. Sama seperti edisi-edisi sebelumnya, Piala Presiden tahun ini juga menimbulkan pemain yang harus mengalami cedera. Ya, insiden pertama terjadi saat laga antara Persib Bandung menghadapi Port FC di Stadion Sijalak Harupat, di mana bek senior Persib Bandung, Ahmad Jufrianto, harus mengalami cedera yang cukup fatal, yakni patah tulang rusuk. Kemudian, ada Sadil Ramdhani yang juga harus mengalami cedera cukup serius, di mana dia harus absen beberapa bulan setelah debut bersama Persib Bandung di laga kontra Port FC beberapa waktu lalu. Yang terbaru, ada striker timnas Indonesia, Ole Romeni, yang mengalami cedera cukup parah. Ya, pada laga semalam, Romeni tak bisa melanjutkan pertandingan usai dapat tackle keras dari pemain Arema FC Paulinho. Momen itu terjadi saat pertandingan berjalan 13 menit setelah sempat dihentikan karena lampu stadion padam. Tackle keras yang dilakukan Paulinho itu dilakukan di sisi kiri pertahanan Arema. Saat itu, Paulinho menyasar engkel kanan penggawa timnas Indonesia itu. Sontak, Romeni pun meringis kesakitan dan kemudian langsung mendapatkan perawatan dari tim medis Oxford di tepi lapangan. Namun, Romeni pada akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus digantikan. Penyerang 25 tahun itu bahkan sempat dibantu berjalan hingga akhirnya harus ditandu menuju bangku cadangan Oxford akibat cedera yang dialami. Ya, meski dalam laga itu Oxford United menang telak, namun, Oxford United kemungkinan besar kehilangan oleh Romeni di partai final. Meski kejadian ini nampak tidak disengaja, namun publik tanah air sangat kecewa dengan apa yang dilakukan pemain Arema FC, Paulinho. Hal itu bisa dilihat dari respons para netizen yang langsung menyerang akun Instagram Paulinho, di mana kolom komentar unggahan paling atas dari Paulinho dipenuhi ribuan komentar dari para fans timnas Indonesia yang begitu kecewa akan tindakannya. Tak hanya para penggemar saja yang kecewa, Ole Romeni juga merasakan hal yang sama. Meski merasa dirugikan, namun Romeni nampaknya tak menyalahkan Paulinho. Ya, alih-alih menyalahkan Paulinho, Romeni nyatanya cukup kesal dengan kepemimpinan wasit. Hal ini tak terlepas, Paulinho hanya diganjar kartu kuning, sebuah keputusan yang memancing reaksi kecewa dari supporter dan netizen karena dianggap tidak sepadan dengan kerasnya pelanggaran. Melalui akun Instagramnya, Romeni meluapkan rasa kecewanya terhadap wasit tersebut, di mana dia membagikan video tackle horor tersebut disertai caption kebingungan dan menganggap itu adalah sebuah lelucon. Ya, insiden ini bukan hanya merugikan Oxford United, tapi juga memunculkan kekhawatiran besar bagi timnas Indonesia, yang tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera Romeni bisa menjadi kehilangan besar dalam misi skuad Garuda untuk lolos ke panggung dunia. Lantas pertanyaannya, bagaimana respon dari pelatih Oxford United tentang tackle horor tersebut? Ya, Gary Rowett begitu kecewa dengan kejadian tersebut. Dia mengatakan, pemain Arema FC seharusnya mendapatkan hukuman lebih alih-alih hanya kartu kuning saja. Gary Rowett mengaku heran dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sebab, tackle seperti itu seharusnya berujung kartu merah, sebab menyebabkan pemain tak bisa melanjutkan pertandingan. Itu agak sulit untuk melihatnya dari sudut pandang saya. Ole merasakannya seperti itu adalah salah satu tackle yang dirasakan olehnya. Kami tidak mengeluhkan tackle-nya, tapi itu terasa agak terlambat. Namun ada banyak tackle yang Anda cemaskan yang mungkin bisa berakhir agak berlebihan. Saya tidak tahu. Saya lihat itu tackle yang buruk dan mungkin ia akan absen di final. Namun, kita harus lihat, mungkin kita beruntung dengan kondisinya. Jika dia merasa oke, kita akan mainkan. Namun, untuk sekarang ini saya tak yakin, ujar Gary Rowett sambil keheranan. Sontak pernyataan ini pun langsung disoroti oleh salah satu media besar di Inggris, yakni Oxford Mail. Lewat artikelnya, media tersebut langsung mengutip pernyataan Gary Rowett yang cukup murka terhadap tackle horor tersebut. Hal ini lantaran, Oxford United merasa harus membayar mahal untuk mencapai partai final. Di sisi lain, pelatih Arema FC Marcos Santos menyampaikan permintaan maafnya atas pelanggaran yang terjadi kepada Ole Romeni. Ya,
Pelatih Arema FC, Marco Santos, mengatakan pihaknya bersama Paulinho Mochelin sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Ole Romeni. Santos mengatakan, dalam sebuah pertandingan, benturan antar pemain memang sering terjadi. Meski demikian, Marco Santos memastikan anak asuhnya sudah meminta maaf dan tidak bermaksud untuk mencederai lawan. Ya, itu bagian dari pertandingan. Sayangnya, saya rasa itu adalah momen yang cukup buruk. Tentu saja, kami minta maaf, kami sangat menyesal. Tapi kami berharap itu bukan sesuatu yang serius, ungkap Marco Santos. Ya, turnamen pramusim yang seharusnya menjadi ajang pemanasan, kini justru menghadirkan kecemasan bagi sejumlah klub peserta Liga 1. Banyak pihak meminta agar jadwal pertandingan lebih diperhatikan dan pengawasan wasit ditingkatkan demi menjaga keselamatan pemain di lapangan. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ya, induk sepak bola dunia, FIFA, resmi merilis ranking tim sepak bola pria terbaru di bulan Juli 2025. Yang menarik adalah, Timnas Indonesia berhasil meraih pencapaian membanggakan dengan meloncat 5 peringkat sekaligus. Dilansir dari situs resmi FIFA, Timnas Indonesia kini bertengger di ranking 118. Pencapaian ini merupakan buah dari performa solid Garuda di 2 laga FIFA Matchday bulan Juni yang berakhir dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Yang membuat pencapaian ini semakin istimewa adalah fakta bahwa posisi 118 dunia merupakan peringkat terbaik Timnas Indonesia dalam 19 tahun terakhir. Prestasi fenomenal ini tidak luput dari perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang langsung memberikan apresiasi melalui akun Instagram pribadinya. Alhamdulillah, Timnas Indonesia berhasil naik 5 posisi ke peringkat 118 di ranking FIFA terbaru. Ranking 118 ini merupakan posisi terbaik untuk Indonesia dalam 19 tahun terakhir. Kita terus dorong Timnas Indonesia bisa masuk dalam 100 besar ranking FIFA, tulis Erick Thohir melalui akun Instagramnya. Pernyataan Ketua Umum PSSI ini menunjukkan optimisme yang tinggi untuk terus mendorong Timnas Indonesia mencapai target ambisius masuk 100 besar dunia. Dengan jarak yang tersisa hanya 18 peringkat, impian ini tampaknya semakin realistis untuk dicapai. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia masih menduduki peringkat ketiga di bawah Thailand dan Vietnam, namun gap yang ada semakin menipis. Thailand sebagai pemimpin ASEAN berada di ranking 102, sementara Vietnam ada di posisi 113. Yang menarik adalah jarak antara Indonesia dan Vietnam yang hanya terpisah 5 peringkat. Dengan momentum positif yang sedang dialami Garuda, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menyalip Vietnam dan merebut posisi kedua ASEAN dalam waktu dekat. Tentu, pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras dan strategi jangka panjang yang telah dibangun sejak era pelatih Shin Tae-yong, yang kini diteruskan oleh suksesornya, Patrick Kluivert. Dengan program rekrutmen pemain keturunan berkualitas, Timnas Indonesia menunjukkan tren positif yang konsisten. Kemenangan-kemenangan penting dalam berbagai turnamen internasional, termasuk performa impresif di Piala Asia 2023 dan berbagai laga FIFA Matchday serta kualifikasi Piala Dunia 2026, menjadi fondasi kuat untuk terus meningkatkan ranking FIFA. Dengan pencapaian ranking 118 yang merupakan yang terbaik dalam 19 tahun terakhir, Indonesia kini berada dalam posisi yang sangat baik untuk mengejar target 100 besar dunia. Dukungan penuh dari PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, ditambah dengan program pembinaan yang berkelanjutan, menjadi kunci untuk mewujudkan impian tersebut. Target masuk 100 besar FIFA bukan lagi sekedar mimpi, tetapi sebuah tujuan yang realistis dan dapat dicapai dalam waktu dekat. Dengan konsistensi performa dan dukungan semua pihak, Indonesia siap melangkah lebih jauh dalam kancah sepak bola internasional. Pencapaian ranking 118 ini memberikan optimisme besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan fondasi yang kuat dan visi yang jelas dari PSSI, tidak berlebihan jika kita berharap Indonesia bisa terus naik dan bahkan menjadi kekuatan sepak bola terdepan di kawasan ASEAN. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan impian masuk 100 besar FIFA dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di kancah sepak bola dunia.